Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qorib. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang ini nisab unta, ya kan, yang nanti teman-teman bisa cek di sini ya, nanti ada. Kemudian ini kita akan membahas tentang nisab lembu, sapi dan kambing. Jadi ini langsung saya jadikan satu saja karena pembahasannya pun juga tidak sebanyak yang kemarin. Ini juga perlu juga saya jawab juga. Kemarin sempat viral ya di berita-berita seorang YouTuber yang menghina yang jadi penista agama Islam. Mungkin teman-teman tahu channelnya itu MKC, ya kan, yang mana dia mengatakan bahwasanya kitab-kitab kuning yang diajarkan di pondok-pondok itu yang menyebabkan orang itu menjadi radikal, ya kan, menjadi radikal, kemudian berpikirnya sempit dan lain sebagainya lah. Di situ dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya sih janggal. Saya jujur saja kalau untuk channel MKC, kemudian ada lagi ya seperti Ustadz Yahya Waloni dan beberapa yang lain, saya juga sudah ikuti lama. Gitu. Cuman saya malas saja sih menanggapinya, kayak gitu kan. Tapi ya di sini saya perlu juga sih sedikit menanggapi, ya kan. Jujur mulai ketika awal-awal konten ini channel ini dibangun, ya kan, pada waktu saya membuat konten home workout, setelah itu ada beberapa teman yang mengusulkan kajian agama Islam, yang saya pilih adalah kitab-kitab, materi-materinya adalah kitab-kitab kuning. Jadi teman-teman pasti sudah tahu kalau yang namanya channel ini pembahasannya adalah kitab-kitab kuning, ya kan, mulai dari kitab Safinatun Najah. Nah, kalau biasanya FKC itu kan dia tunjukkan tuh kitab Kasifatu Saja, itu kan kitab kuning Kasifatu Saja. Ini adalah kitab kuning yang banyak dipelajari di pondok-pondok yang menyebabkan orang berpikir radikal, berpikir sempit dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin teman-teman pasti sudah mempelajari yang namanya di dalam kitab Kasifatu Saja itu tidak ada unsur-unsur terorisme di situ. Dan saya pun juga mengajarkan kepada teman-teman sedikit tentang kitab Kasifatus Saja. Jadi Kasifatus Saja itu adalah kitab syarah daripada Safinatun Najah. Syarah itu adalah pembahasan detail daripada kitab matannya. Jadi kalau matannya itu
pembahasannya itu nggak begitu mendalam lah. Kayak contoh kitab Bulughul Maram. Nah, kitab Bulughul Maram itu hanya membahas masalah ini aja, hadis-hadis seperti itu. Nah, sarahnya sarahnya itu adalah kitab Ibanatul Ahkam. Nah, di situ pendapatnya Imam Syafi'i seperti apa, analisis lafadznya seperti apa, kemudian makna keseluruhannya seperti apa, kemudian fikih hadisnya seperti apa. Itu detail masalah kitab syarahnya. Sama halnya dengan kitab Kasyifatus saja. Kitab Kasyifatus saja itu adalah syarah daripada kitab Safinatun Najah. Itu. Yang mana itu sudah dibahas di konten-konten saya sebelumnya, kitab Safinatun Najah, dan tidak ada mungkin teman-teman yang menemukan di situ unsur-unsur terorisme, kemudian yang membahas tentang penggal orang kafir dan lain sebagainya. Bahkan apa ya, channel yang saya bangun jauh lebih moderat daripada mereka yang tidak membahas kitab-kitab kuning sebenarnya, yang apa-apa langsung main bantai, main sikat, main ini dan lain sebagainya. Kalau saya masih fair-fair aja kayak gitu kan, dan saya pun juga sesuai dengan apa yang saya ikuti di kitab. Kemudian ini sudah saya bahas juga sebelumnya, masalah terorisme itu yang saya baca di situs Dabik salah satunya. Itu situsnya ISIS. Kalau Dabik itu sudah sudah diklaim sama ISIS itu adalah situs resmi mereka. Saya baca itu. Tapi nggak ada juga toh, saya juga suruh teman-teman penggal kepala orang kafir dan lain sebagainya gitu. Dan awal mulanya orang menjadi radikal itu, sepengetahuan saya kalau saya baca di kitab-kitab mereka, di buku-buku majalah-majalah mereka itu, yang yang dihilangkan di situ adalah pandangan-pandangan ulama tentang Al-Qur'an dan hadis itu. Jadi saklek mereka tulis di situ Al-Qur'an, hadis, dan mereka terjemahkan sendiri, mereka tafsir sendiri semau sesuai dengan visi dan misi mereka. Tidak ada mereka mengkaitkan menurut pendapat Ibnu Katsir seperti apa, yang ada di kitab Al-Maraghi seperti apa, yang ada di kitab tafsir Jalalain seperti apa kata-katanya. Tidak ada di situ. Nah, sama halnya kalau misalkan masalah hadis, menurut pendapat Imam Syafi'i seperti apa, menurut pendapat Imam Nawawi dan lain sebagainya, tidak ada mereka bahas di situ. Semua hanya hasil pemikiran mereka. Cek aja kitab-kitabnya, itu buku-bukunya. Dan apa yang dikatakan oleh BNPT, kemudian kepolisian, itu memang benar. Itu memang benar keadaannya seperti itu. Kita kalau kita membaca di situ, nggak ada yang namanya sulit kita mendapatkan fatwa atau pandangan-pandangan para ulama yang mereka kutip di situ. Nah, kalau kita ya, terutama ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih moderat seperti Kiai NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, mesti mereka selain Al-Qur'an dan hadis, nah mereka juga memberikan ini pandangan-pandangan ulama. Mesti seperti itu, pandangan ulama seperti halnya Imam Syafi'i seperti apa, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mesti mereka seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung Al-Qur'an hadis petik, ambil langsung jadikan landasan hukum. Ya, itu jujur sedikit agak menyayangkan saya seperti itu. Yang apa yang dikatakan oleh YouTuber MKC sangat jauh lah daripada kenyataan, dan dia kemungkinan saya tidak mendalami secara detail tentang kitab-kitab kuning gitu ya, isi-isi daripada kitab kuning.
Nah, dia cuman hanya tunjukkan, oh ini kitab kuningnya Kasifatus saja kayak gitu, atau kitab-kitab yang lain yang mana inilah yang menjadi sumber yang menyesatkan untuk teman-teman orang-orang bisa menjadi radikal. Padahal jujur saja yang saya ajarkan ke teman-teman di channel ini adalah kitab-kitab kuning semua. Itu ya. Walaupun sudah jadi bentuknya bukan kitab kuning lagi. Ada yang bentuknya terjemahan berbentuk HVS dan lain sebagainya. Tapi dulunya kalau saya belajar itu pasti kitab-kitab kuning, dan kitab-kitab kuning itu sendiri pun pembahasannya juga luas kayak gitu, nggak semata-mata masalah hukum saja. Ada yang membahas masalah hukum fiqh itu kayak kitab Al-Mughni. Itu kitab Al-Mughni ini adalah kitabnya andalan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ada kitab Al-Um, itu adalah kitab induk dari mazhab Syafi'i. Kitab Al-Hawil Kabir, kemudian Al-Majmu, apalagi Al-Wajiz dan lain sebagainya. Kalau yang dasar itu adalah kitab Matan Abu Syuja. Itu Sarahnya itu ada kitab Fathul Qorib yang kita pelajari sekarang, kemudian kitab Kifayatul Ahyar, nah itu kitab Idofiyah biasanya kalau kami itu, kitab penunjang untuk kita mengetahui dalil-dalilnya seperti apa yang menjadi pandangan ulama tentang kitab ini, ya itu yang kita bahas. Dan tidak ada di sini membahas masalah terorisme cara menggal orang seperti itu. Ya, itu jujur saja sih pemikiran-pemikiran yang sesat yang memang nggak ada dasarnya kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau ikut mengkaji seperti apa kitab kuning, ya silahkan aja pantau semua channel-channel ini ya, video-video ini, nanti ada nggak kira-kira yang menjurus kepada terorisme. Nah, kalau misalkan hukum-hukumnya bertolak belakang dengan culture budaya Indonesia, itu menurut saya wajar-wajar saja. Contoh misalkan kalau saya memandang budaya Kuangkai yang menjadi budayanya orang Dayak kayak gitu kan. Kemudian Kuangkai, habis itu apalagi Belian, Erau, itu saya katakan haram, yaitu murni karena kita menjaga akidah kayak gitu. Jangan sampai teman-teman jatuh ke dalam kemusyrikan seperti itu. Tapi tidak berarti saya menyuruh mereka kalau ada orang yang mengadakan acara tersebut itu dibantai. Enggak, tidak ada kata-kata saya yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Pasal. Adapun pasal wa awwalu nisabil baqari, dan permulaan nisab daripada lembu atau sapi, salasuna, itu ada 30 ekor sapi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu kayak gitu kan, berapa sih permulaan nisab daripada sapi, itu ada 30 ekor. Jadi kalau teman-teman punya 30 ekor sapi, maka itu sudah otomatis wajib dizakati. Fatajibu fiha, maka wajib seseorang tersebut mengeluarkan zakatnya. Wa fi ba'din nusakhi fihi, dan menurut sebagian keterangan di dalam naskah yang lain, fihi artinya ayin nisabi, yaitu sudah mencapai nisabnya. Nah, maka yang harus dikeluarkan adalah tabiun, yaitu 1 ekor anak sapi, 1 ekor anak lembu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai 30 ekor sapi, maka 1 ekor anak sapi. Ibnu sanatin, yang berumur tabiun ini 1 ekor anak lembu. Ibnu sanatin yang berumur 1 tahun,
dakhola fisaniyati, yang mana sudah mau masuk ke umur kedua, tahun kedua. Sumya bidzalika, dinamakan tabiun di sini adalah litabaiyati ummihi fil mar'a, karena anak sapi tersebut kebiasaannya mengikuti induknya fil mar'a, di tempat kembalaannya. Jadi di lapangan kembala sapi tersebut. Nah, biasanya anak yang berumur 1 tahun ke atas, nah itu masih mengikuti induknya. Walau kharaja tabiatan, kalau misalkan walau ahroja tabiatan, kalau misalkan seandainya seseorang tersebut mengeluarkan zakat berupa 1 ekor anak sapi, seperti itu, ajazaat bitori kotil aula, maka hukumnya di sini boleh atau sah bitori kotil aula, dengan jalan yang seperti ini, aula yang paling utama. Kemudian wayajibu fi arba'ina, dan jika seseorang tersebut memiliki 40 ekor lembu, maka wajib mengeluarkan musinnatan. Jadi wajib mengeluarkan 1 ekor sapi musinnah. Nah, apa sih musinnah ini? Laha sanatani, yang berumur 2 tahun. Dakholat fisalisah, yang mana mau masuk ke umur ketiganya. Jadi 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 7 bulan, seperti itu. Sudah mau masuk ke umur ketiga. Sumiat bidzalika, dinamakan musinnah. Bidzalika ini dinamakan dengan itu, maksudnya dinamakan musinnah litakamuli asnaniha, yang mana dia sudah mempunyai gigi-gigi yang sempurna. Itu kenapa dinamakan musinnah. Jadi musinnah ini ya diambil daripada sinun, ya, gigi, ya, gitu. Nah, musinnah ini dinamakan musinnah karena litakamuli asnaniha. Jadi karena giginya sudah sempurna. Walau ahroja an arba'ina tabi'aini, kalau seumpamanya seseorang tersebut mengeluarkan zakatnya dari 40 ekor sapi, tabi'aini, 2 ekor anak lembu, nah ajazaat, maka boleh, maka hukumnya di sini sah atau boleh, alas sahih, menurut pandangan yang sahih. Jadi kalau tadi kita bahas itu, kalau misalkan seseorang tersebut mempunyai 40 ekor 40 ekor sapi, dia mengeluarkan 1 ekor sapi musinnah, maka itu juga boleh. Kalau misalkan dia mempunyai 40 ekor, dia keluarkan 2 ekor 2 ekor tabi'aini, 2 ekor sapi, anak sapi yang berumur 1 tahun. Cuman dia 1 tahun ini, 1 tahun lebih ini dia keluarkan 2, maka itu boleh tabi'aini. Jadi kalau musinnah itu hukumnya apa yang dia keluarkan harus 1 ekor musinnah. Kalau misalkan yang itu yang berumur 2 tahun ke atas musinnah. Nah, kalau misalkan dia keluarkan 2 ekor tabi'ain, maka juga hukumnya boleh 2 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun lebih itu. Jadi 40 ekor anunya kan, seperti itu. Wa ala hadza abadan, maka ketentuan hukum ini berlaku selamanya. Fakis
maka di sini maka hendaklah menyamakan atau mengkiaskan wa fi mi'atin wa ishrina, setiap dan tiap-tiap 120 ekor lembu sapi salasu musinnatin. Jadi yang mesti dikeluarkan adalah 3 ekor lembu musinnah yang sudah mencapai usia 2 tahun. 2 tahun lebih. Au arba'atu atbi'atin, atau 4 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun lebih. Jadi kalau misalkan musinnah yang berumur 2 tahun lebih itu dikeluarkan 3 ekor. Tiap-tiap 120. Tapi kalau misalkan yang berumur 1 tahun lebih, maka yang dikeluarkan adalah 4 ekor anak sapi. Yang 4 ekor anak sapi yang berusia 1 tahun lebih. Nah, itu tentang nisabnya sapi, kan, lembu. Nah, sekarang kita bahas masuk kepada pasal yang membahas tentang nisabnya kambing. Ya, jadi habis kambing nanti tidak ada lagi ayam, ya kan? Ayam nggak masuk di sini. Itu kalau sudah ayam itu sudah masuk di sedekah, sudah itu. Berapa ekor ayam, ya itu sudah nggak masuk hitungan lagi. Paling minimnya di sini kalau untuk zakat hewan itu yang pertama yang paling utama itu onta, ya kan. Habis itu bawahnya lagi sapi. Nah, kalau tidak bisa sapi, ya otomatis bawahnya kambing. Kalau sudah nggak punya kambing, ya udah nggak bisa lagi diganti sama sama ayam. Gimana dengan zakatnya ayam? Ya sudah nggak ada, nggak masuk hitungan itu. Berapapun ekor ayam yang dia punya, itu nggak masuk hitungan, nggak masuk lagi, sudah hitungan zakatnya di situ berapa. Gitu. Faslun, dan adapun fasal wa awalun nisabil ghanami, dan permulaan, jadi masuknya nisab al-ghanam, kambing, arbauna, 40 ekor kambing. Jadi kalau misalkan kita berbicara masalah kambing ini, masuk nisabnya kambing ini kalau misalkan seseorang tersebut mempunyai 40 ekor kambing. Nah, di sini wafiha syatun. Nah, kalau misalkan seseorang mempunyai 40 ekor kambing, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor syatun, ya, atau jazaah. Ya kan, kalau syatun di sini adalah kambing yang berumur 1 tahun lebih. Itu yang berumur 1 tahun lebih. Kemarin kita sudah bahas syatun, kambing yang umurnya 1 tahun di bab nisab ini, nisab onta. Itu kan kalau misalkan kita mempunyai 5 ekor onta, maka nisabnya adalah 1 ekor syatun, kambing yang berumur 1 tahun, 1 tahun lebih. Iya, 1 tahun lebih. Minad do'ni au saniyati, minal mauzi wa sabaqa bayanul jazaah wasaniyah. Maka wajib mengeluarkan zakat berupa seekor kambing gembel, ya, kambing yang berumur 1 tahun lebih yang sudah putus giginya, atau 2 ekor kambing gembel, kambing Jawa yang keduanya juga sudah putus giginya. Jadi yang sudah agak tua lah kayak gitu.
Wa qauluhu, dan musannif berpendapat, wa fi mi'ati wa ihda wa ishrin nah syatani. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 100, seseorang tersebut mempunyai 121, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing syatun, 2 ekor kambing yang berumur 1 tahun lebih. Jadi kalau dia syatun, eh, apa 1 ekor anak kambing yang berusia 1 tahun lebih. Kalau syatani di sini adalah 2 ekor anak kambing yang berusia 1 tahun lebih. Jadi 2 ekor anak kambing yang berusia 1 tahun lebih. Wafi mi'ataini wahidatin salasu syayahin. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut mempunyai 201 ekor kambing, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing yang berusia 1 tahun lebih. Wa fi arba'imi'atin arba'u syahin. Kalau seseorang tersebut mempunyai 400 ekor kambing, maka zakatnya adalah 4 ekor anak kambing yang berusia 1 tahun. Syahin. Jadi syahin ini jamak daripada syatun. Syatun, syatani, syahun. Kemudian summa wa fi kulli mi'atin, dan setiap 100 ekor kambing syatun itu zakatnya 1 ekor kambing. Ila akhirih zahirun ghani anisyah. Demikian seterusnya yang sudah jelas sekali keterangannya. Jadi ini pembahasan nisab kambing dan sapi. Jadi kemarin kita sudah bahas nisabnya unta seperti apa, kemudian kita bahas lagi nisabnya sapi seperti apa. Nah, ini adalah nisabnya kambing. Jadi kalau nisabnya sapi dan kambing ini tidak ribet, ya kan. Kalau misalkan kita punya 121 seekor kambing, kalau misalkan kita punya 200, kalau kita 121 2 ekor kambing, kalau misalkan 201 kita punya 3 ekor kambing, 400 4 ekor kambing. Nah, tiap 100 ekor kambing itu zakatnya adalah syatun. Itu 1 ekor kambing yang berusia 1 tahun lebih. Nah, itu. Kalau onta itu 5 ekor onta, zakatnya adalah 1 ekor kambing yang berusia 1 tahun lebih, syatun. Jadi kalau 5 ekor onta, zakatnya adalah syatun. 1 ekor kambing yang berusia 1 tahun lebih. Nah, kalau kalau ini kambing itu tiap-tiap 100 ekor kambing itu zakatnya adalah syatun. 1 ekor kambing yang berusia 1 tahun lebih. Nah, itu tadi pembahasan ini ya, detail masalah nisab nisab sapi dan ini kambing. Jadi kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada yang mau dibahas, silahkan nanti bisa atur di kolom komentar. Dan juga minta maaf kalau misalkan saya tidak banyak berkecimpung di sosial media baru belakangan ini ya, karena ada beberapa pekerjaan yang memang harus diselesaikan. Adik saya kan mau
masang internet ya untuk di kampung kayak gitu. Kebetulan di sana masih susah sinyal, makanya jadi ya saya belikan peralatan-peralatan semuanya, kemudian saya cek di sana. Ya alhamdulillah sudah dapat, sudah bagus, tinggal antenanya aja lagi yang antena eksternal yang dia belum punya. Dan juga saya minta ini, kritik dan saran supaya nanti bisa, menambah apa ya, bisa apa, channel ini bisa berkembang dengan lebih bagus lagi ya, lebih matang lagi. Itu saja, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.